Halo pilot, ketemu lagi di channel Pilot Nakal. Ketemu mana nih channel Pilot Nakal? Nah, Pilot Nakal mau buat konten. Sebenarnya untuk ini ya, yang punya IMAX Tiny Hawk ini namanya Om Herman, ada di Balikpapan. Jadi Om Herman tuh beli paket RTF, sudah dapat Google, dapat remote, ya pasti dapat IMAX Tiny Hawk juga ya. Dan waktu Om Herman mainin ini pertama, kedua, ketiga dan seterusnya aman. Terus sempet mungkin disimpan sehari 2 hari ya atau seminggu lah. Kemudian terbang lagi, ada kendala. Jadi waktu drone bisa diterbangin gini kan dia hover. Hover itu ya apa sesuai lah dengan perintah remote. Nah, tiba pada satu saat yang bermasalah waktu seperti ini, drone-nya hilang tenaga, tiba-tiba ada hilang tenaga, padahal throttle ini stabil ya. Akhirnya Om Herman menyerah, angkat tangan, karena waktu beli drone ini sudah tinggal pakai, nggak ada proses binding dan sebagainya, karena remote dan drone sudah connect, sudah binding. Akhirnya dikirim ke Pilot Nakal untuk Pilot Nakal bantu ada masalah apa sih. Dan waktu sampai di Pilot Nakal cek Pilot Nakal binding dan Pilot Nakal terbang. Udah kok gini. Jadi waktu di gas harusnya dia stabil gini ya, tapi tidak, drone-nya seperti ini, naik turun naik turun. Jadi koneksi remote dengan drone ini seperti ada gangguan ya. Jadi Pilot Nakal coba sama remote Jumper T8SG Lite. Yang Pilot Nakal sempat review, Jumper T8SG Lite ini adalah remote FrSky versi murah, karena harganya sekitar 500 ribuan baru dan nggak bisa connect ke micin. Jadi yang nonton videonya Pilot Nakal ini kalau mau beli itu dipikir 100 kali. Jangan beli remote ini karena dia nggak bisa connect ke micin ya dengan protokol bayang. Ini adalah Jumper T8SG Lite ya, kalau bahasa Inggrisnya Lite. Oke, remote-nya seperti ini, simple banget. Jadi seperti remote mainan, dan di sini sama ada dua switch. Seperti remote-nya IMAX Tiny Hawk juga ada dua switch di atas. Nah, ini ringan banget dengan baterainya di dalam ada 18650 1 biji. Jadi dia cuma 3,7 enggak ya. 18650 berapa volt ya? Ya gitulah pokoknya. Dan ini sebenarnya remote enak banget sih. Ini pertama kali Pilot Nakal pegang ya, ada dua switch. Tapi sayang remote-nya ini bermasalah. Pilot Nakal udah coba cek, bongkar, nggak ada yang putus, nggak ada yang short dan sebagainya, semuanya aman. Ya mau gimana lagi, nggak bisa dibenerin. Akhirnya Pilot Nakal tawarin pakai remote ini. Karena remote Pilot Nakal ini nganggur, nggak kepake ya. Sementara pemilik IMAX Tiny Hawk ini, Om Herman yang ada di Balikpapan, itu sudah ngebet banget pengen terbang pakai IMAX Tiny Hawk. Akhirnya Pilot Nakal tawarin Jumper T8SG Lite ini. Oke, ini adalah deviation. Yang lainnya pencet tahan, terus lepas. Oke, ini Pilot Nakal udah buatin profilnya IMAX Tiny Hawk, karena Pilot Nakal sudah binding sama IMAX Tiny Hawk ini. Dan Om Herman pengen dibuatin videonya gimana cara proses binding, karena pemula yang tahu terima beres ya seperti ini, terus harus melakukan proses binding, setting di Betaflight dan sebagainya, memang agak kebingungan. Dan di video ini Pilot Nakal mau kasih tahu caranya. Jadi oke, ini dimasuk di ini ya, remote dulu IMAX Tiny Hawk, ini dipencet, ini oke. Di sini ada tombolnya. Nah ini sana oke. Kalau putar balik ini back. Ini masuk ke menu, pencet ini, back tekan ini. Dan ini adalah kursor atas bawah kanan kiri. Cepetan ya. Oke, Pilot Nakal pelan-pelan ya supaya nggak terlalu cepat. Tapi yang nonton video ini harap bersabar karena video ini prosesnya lama. Oke, model menu, terus masuk model setup. Dan di sini file load. Di sini kita bisa simpan profil banyak. Ini di nomor 1 simulator, nomor 2 Mobile 7 dengan internal FrSky, yang ketiga IMAX Tiny Hawk yang ini si putih, dan keempat Oreo. Kemarin Pilot Nakal coba binding sama ini remote ini ke Oreo karena dia RX-nya XM Plus, bisa juga connect ke remote ini. Pokoknya RX receiver FrSky bisa connect ke remote Jumper T8SG Lite. Oke, kemudian masih banyak profil yang kosong. Nah, ini masuk ke IMAX Tiny Hawk. Di sini, nah, ini file load ya. Kita load, masuk ke profile. Kemudian yang bawah kita kasih nama bebas. Nanti mau diganti Om Herman silahkan. Ikonnya default, icon biasa aja. Model type multi, itu pakai multi kita. TX power kasih yang besar. Di sini bisa disetting 3 mW, 1 mW atau 150 mW. Oke, pakai aja yang besar ya, 150 mW biar jangkauannya jauh. Kemudian PPM in non. Nah, di sini ini pilihan ya. Jadi remote ini
bisa connect ke FrSky V8, FrSky X16 channel, dan ini 8 channel. Kemudian SkyArtec ini kalau nggak tahu ya, HSS itu sepertinya DSM Corona. Oh my god, ada Corona. COVID-19 bukan, ini ya nggak tahu lah nama apa profilnya gitu, dan bisa connect PPM USB HID buat simulator. Dan waktu mau connect ke IMAX kita pilihnya FrSky yang ini, kemudian binding ya. Tapi untuk proses virtual bindingnya bentar lagi kasih lihat. Kenapa FrSky biasa dia 8 channel, karena waktu di setting di Betaflight setting receivernya di FrSky_D. Kalau kita connectnya ke FrSky, sebentar, fokus dong. Nah, kalau kita connectnya ke FrSky X, itu di Betaflight kita settingnya FrSky_X. Kalau 8 channel, kita pilih ini di remote, di Betaflightnya FrSky_D. Oke, ini Pilotakal mau masuk ke proses binding. Nah, ini sebentar, ini dimatikan dulu. Pilotakal kasih lihat caranya proses binding dari IMAX Tiny Hawk yang sudah ada internal receiver di dalam FC-nya, yaitu FrSky. Gimana caranya? Colok dulu baterai, tulalit. Nah, di sini ada 2 LED ya, merah berkedip konstan, berkedip ya stabil lah, sama biru, jadi bergantian ya, kelihatan. Nah, di sini ada tombol binding. Oke, di bagian sini ini posisi baterainya memang seperti ini ya. Nggak umum ya. Oke, cari tombol binding. Nah, ada di sini tuh. Pilotakal harus pencet ini pakai linggisnya micin karena memang posisinya mepet banget. Ini dipencet tahan. Oke, udah dapat, pencet tahan 2-3 detik, lepas. Tandanya kalau sudah masuk proses binding, LED birunya nggak berkedip. Nah, ini kehalang sama LED merah ya. Oke, ini sudah masuk proses binding, ditaruh, kemudian kita nyalakan remote, pencet aja sekali powernya, kemudian oke, biar cepet. Model menu, model setup, kita sudah dapat profil sebelumnya. Nah, terus ini pilih FrSky, kemudian geser ke kanan. Pencet bawah, geser ke bind, kemudian pencet OK. Nah, ini dilihat nanti LED-nya. Oke, birunya dia sudah berkedip ya. Nah, itu tandanya sudah binding. Oke. Kemudian, baterainya dilepas, terus dicolok lagi. Jadi proses binding drone dimanapun selalu seperti itu. Setelah connect, baterai drone dicabut, kemudian dicolok lagi. Oke, di sebelah kiri ini Pilotakal sudah setting di channel 5. Kalau di Betaflight dia di AUX 1, AUX 1 sama dengan channel 5 di remote ya. Ini sudah connect. Sudah connect ya. Oke. Nah, FrSky kalau deket dia nggak mau connect. Oke, proses bindingnya seperti itu, gampang banget kan? Jadi nggak susah. Dan bentar, Pilotakal cabut dulu, colok lagi, tulalit. Pilotakal mau liatin ke FPV ya. Oke, ini proses seperti ini. Kalau buat yang sudah senior gampang banget, nggak susah. Tapi buat pemula pasti kebingungan karena prosesnya tahap-tahapnya banyak. Oke, Pilotakal coba terbangin ya. Belum di disarm. Pilotakal terbangin dan bisa lihat di monitor FPV. Nah, kalau pakai remote ini sudah stabil.
Nah, aman kan? Pakai remote jumper T8 SG Lite. Oke, itu tadi sekilas info untuk FPV ya. Loh, kok dibalikin? Protokol mau jelasin OSD yang ada di monitor ini. Oke, ini protokol coba arming ya. Kalau di arming di layar monitor seperti ini. Dia arming. Kemudian di tengah ini adalah kekuatan sinyal remote ke drone. Di kiri mode step itu sama dengan angle, mode terbang. Kemudian di bawahnya step ada voltase baterai, ini patut diperhatikan ya Merman. Jadi kalau 1S dia di sekitar ya 3 volt turun lah, itu sudah minim. Terus di sini harusnya keluar VTX ya, tapi nggak muncul, dia cuma keluar channelnya jam 4. Kemudian di bawah ini adalah fly minutes. Oke. Nah, ini disarm. Oke. Untuk arming disarm di switch ini. Ya, kalau kemarin di IMAX dia posisinya gini. Kalau dia posisi normal di gini, diangkat ke atas, arming. Karena di ini ada 3 switch ya. Sama di IMAX Tiny Hawk, remote-nya juga sama. Ya, ini mode terbang ada di switch kanan. Paling atas dia angle, stable. Paling bawah dia air mode. Oke, terlalu dekat nggak mau connect. Ya, jadi buat yang belum paham sama dunia drone hobi seperti ini ya, semoga video dari Pilot Nakal ini cukup membantu dan bermanfaat, khususnya buat Om Herman yang ada di Balikpapan. Karena Om Herman benar-benar dari nol terjun di dunia drone ini seperti ini ya, karena FPV kan latensinya minim banget dibandingkan dengan FPV WiFi. Kalau WiFi Pilot Nakal sih bilangnya bukan FPV ya. Oke. Itu proses binding di IMAX Tiny Hawk dengan jumper T8 SG Lite. Mau buatin video terpisah untuk ini ya. Gimana sih cara cari band FPV dan channel FPV yang pas, karena auto scan itu nggak menjamin seutuhnya dia bener. Kadang dapatnya dia berapa sama auto scan diambil. Padahal sebenarnya bukan itu. Makanya range FPV, jarak FPV itu kadang nggak bisa jauh, kurang maksimal dan sebagainya, karena auto scan itu kadang ngaco ya. Dan ini Google bawaan ya, dia ada fitur auto scan. Kenapa semua Google ataupun monitor ada tombol manual untuk channel dan band? Karena auto scan ini nggak sepenuhnya akurat. Oke, Pilot Nakal buatin di video berbeda ya untuk menentukan FPV band dan channel yang pas. Patoknya sih dari OSD tadi ya, cuman di IMAX Tiny Hawk ini nggak keluar. Jadi Pilot Nakal buatin terpisah videonya untuk mencari band FPV yang pas. Oke, cukup sampai di sini konten dari Pilot Nakal. Semoga berguna, bermanfaat buat semua pilot drone FPV di Indonesia, khususnya buat pemula. Kalau yang senior, mohon maaf, bisa kasih kritik, saran, dan komen di kolom komentar. Oke, Pilot Nakal pamit. Thank you, safe fly, and ciao.